Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rahimani wa rahmakumullah jami'an kaum muslimin muslimat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan materi kajian kita dari rangkaian safari dakwah Journey to Jannah di Madura dengan topik pada sore hari ini, perhatikanlah asupan Anda. Dan sebenarnya tema ini kami ingin kupas dari pembahasan dari tafsir Al-Quran dari surat Abasa ayat yang ke-24. Dari surat Abasa yang kedua ayat 24, sebagaimana dalam firman-Nya, falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa'anbatna fiha habba wa 'inaban wa qabba wa zaytunan wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Ayat ini sebagaimana diterjemahkan, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Ini yang pertama. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Makanya kami buat judul perhatikan asupan Anda. Kemudian anna sababnal ma'a sabba, ya, bahwa kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Pertama, ayat ini rahman wa rahmakumullah jami'an, ayat ini diantaranya sebagaimana disebutkan oleh para ulama ahli tafsir menunjukkan apa? Menunjukkan yaitu diinginkannya manusia itu mentadabburi dari apa? Dari yang Allah jadikan dari makanan ini. Lihatlah dengan makanan ini kita jadi sehat. Lihatlah dengan makanan ini terjadi proses tumbuh kembang. Nah, ini diantaranya menunjukkan yaitu memberikan makna al-fasihah, ya, fasahanya Al-Quran menunjukkan bahasa yang fasih. Dan di sini menunjukkan apa? Uslub atau metodologi Al-Quran agar apa? Manusia mentadabburi yang merupakan perintah dari Allah, falyanzuril insanu. Ya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Agar manusia memperhatikan mentadabburi dari makanannya. Mentadabburi dari makanannya. Dan lawan dari mentadabburi agar apa? Agar mereka tidak kafir, tidak mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Dengan makanan ini ternyata apa? Kita jadi di perut si ibu, ya, dari yang ibu makan kita jadilah janin yang sehat. Ketika keluar dari perut si ibu, kemudian ternyata apa yang ibu makan berdampak kepada air susu. Nah, berdampak kepada air susu. Maka lihat, makanan yang kita makan itu subhanallah untuk apa? Untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga melazimkan yaitu apa? Lawan dari kufur. Sehingga ingin menambah iman di situ. Subhanallah, ajaib. Memang ternyata apa yang ibu makan berdampak pada air susu. Makanya kalau dari sisi pengobatan modern, ibu-ibu yang sudah dioperasi
kemudian konsumsi antibiotik, mereka tidak dianjurkan untuk menyusui bayinya. Ini menunjukkan apa? Air susu ibu pengaruh dari apa? Makanan yang dimakan dari si ibu. Pernah kami dapati kasus, termasuk kasus hadaik, ya, termasuk apa? Menunjukkan kecerdasan tabibul Arab, seorang dokter Arab yang terjadi di waktu-waktu dekat, ya, dokter modern. Dia pernah mendapati satu kasus, yaitu apa? Seorang ibu mendapati anaknya seperti mengalami gejala adiktif, candu. Ya, dia mengalami apa? Candu. Dokter melihat anak ini mengalami demam, anak yang balita ini mengalami demam tinggi, kemudian seperti emosi labil, ya, dan tidak wajar. Dan dokter anak ini melihat, ini kejadian di Yaman dan kejadian nyata. Dokter melihat ini kejadian seperti orang kecanduan. Subhanallah, setelah opname sekitar 1 pekan, dokter baru curiga bahwasanya ini ada kasus candu. Dengan cerdasnya dokter ini, kemudian dia bertanya kepada ibunya, apakah anak kamu minum susu kambing? Nah, kata ibunya, iya, minum susu kambing. Diagnosa yang mulai semakin mengkerucut. Apakah kambing ini suka makan daun kot? Ya, tahu daun kot? Ternyata daun ini lebih dahsyat efeknya daripada daun ganja. Subhanallah, daun ini kalau dikonsumsi, subhanallah, satu plastik kecil, tas kresek kecil, itu dihargai dari 500 real Yamani, sekitar 25.000, sampai harganya 5 juta. Bayangin, semakin daun warnanya merah, semakin mahal harganya. Hanya makan berapa lembar dari daun, matanya langsung merah, seperti orang ngefly. Nah, subhanallah, ternyata kambing ini mengkonsumsi daun kot. Dan kemudian si ibu menjawab bahwasanya kambing ini memang suka makan daun kot. Ajaibnya, si balita tadi mengalami efek candu. Karena apa? Susu kambing yang ternyata kambingnya mengkonsumsi daun kot. Nah, ini diantara contoh, ya. Ternyata apa yang masuk pada si ibu pengaruh pada janin, pengaruh kepada balitanya yang menyusui. Dan ini rahmatullah perlu ditadabburi, ya. Lihatlah makanan yang dimakan, lihat dari sisi halal haram juga, ya. Juga lihatlah dari sisi apa diantaranya, lihatlah ternyata dengan makanan yang Allah jadikan halal ini ternyata ada proses tumbuh kembang, ya, ada nutrisi, sehingga apa? Kita patut mensyukuri dari makanan yang Allah halalkan untuk kita. Allah jadikan keberkahan pada makanan tersebut, sehingga apa? Lawan dari itu, jangan sampai kita kufur nikmat, ya. Allah jadikan makanan-makanan yang halal. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat, ya. Dan pada hari ini telah aku halalkan bagi anda yang tayyib-tayyib, yang halal-halal, ya. Maka yang mana fitrahnya manusia ingin mencoba-coba. Apa yang Allah halalkan dari makanan itu lebih banyak daripada yang Allah haramkan. Apa yang Allah halalkan dari makanan itu lebih banyak daripada yang Allah haramkan. Tapi namanya manusia selalu ingin mencicipi apa yang telah dilarang. Karena apa? Kepo dan penasarannya dia. Subhanallah, ini masalah dunia sebagaimana disampaikan dalam kaidah usul fiqh, ya. Al-asl terkait dengan makanan minuman, al-asl fi syai' mubah. Asal hukumnya dalam perkara makanan ini apa? Mubah. Ya, sampai apa? Sampai ada datang yang melarangnya dari apa? Makanan minuman tersebut. Asal hukumnya mubah. Kecuali jika sampai ada dalil yang melarang, baru dilarang. Seperti khamr, seperti babi, seperti darah. Kalau sudah dilarang, sudah sami'na wa ta'na. Ya, subhanallah, apa yang kita dibolehkan oleh Allah di dunia, layaknya apa? Layaknya subhanallah dibuka luas, perkara yang boleh dan perkara yang haram itu hanya sedikit. Coba kalau seandainya urusan dunia seperti lampu merah, niscaya banyak orang yang sulit untuk masuk Islam.
Kenapa? Lampu merahnya lama, lampu hijaunya hanya berapa detik. Kita lama berhenti, hijaunya hanya sebentar. Seandainya apa yang Allah bolehkan dari urusan dunia seperti lampu hijau hanya sebentar, mungkin banyak di antara umat manusia nggak masuk Islam. Nah, wah ini subhanallah, dengan apa yang Allah halalkan begitu banyak, Allah hamparkan, yang diharamkan cuma sedikit, masih saja pengen coba-coba yang haram. Ya, masih saja pengen coba-coba yang makruh. Namanya makruh, sesuatu yang dibenci. Ya, jangan ngerokok hukumnya makruh, kan hanya makruh. Nah, kalau makruh berarti boleh. Iya kan makruh, belum haram. Makruh itu sesuatu dibenci, namanya sesuatu dibenci jangan didatangin. Nah, rahimakumullah jami'an, di antara ulama berfatwa haram, kenapa? Karena bahaya yang ditimbulin. Itu di antara apa? Karena para dokter ahlinya sudah meneliti sehingga digeretlah ke perkara haram, karena digeret dalil ini kepada apa? Kepada firman Allah, wala taqtulu anfusakum wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Ya, jangan jatuhkan diri Anda kepada kebinasaan. Jangan bunuh diri Anda. Dokter melihat, awas, di dalam pak rokok itu dikasih syarat, boleh dari pihak pemerintah asal pabrik rokok mencantumkan bahayanya rokok. Awas, rokok membunuhmu, rokok membuat kanker, rokok bikin mandul, rokok bikin darah tinggi, rokok bikin impotensi, rokok bisa bikin cepat tua, rokok bisa bikin kanker paru-paru, rokok bisa bikin kanker lidah. Coba bayangin, kalau dalam Islam nggak ada ceritanya. Kalau suatu bahaya dibolehkan, nggak ada dalam Islam. Nggak baik, sudah nggak baik, dilarang. Ya, nggak bingung, nggak ambigu. Iya boleh, tapi dicantumin. Bukan demikian. Nggak dalam Islam. Nah, dokter ini yang sudah berfatwa, dan ulama kemudian mengeluarkan fatwa haram setelah penelitian para dokter. Nah, ini dari ayat Al-Quran, nggak ada ceritanya lafadz dalam Al-Quran lafadz rokok. Iya, nggak ada. Tapi ada dalil namanya istishab dalam ilmu ushul fiqh. Istishab itu apa? Menggeret dalil, menarik dalil untuk dibawa kemana ini? Apa? Seperti kasus yang nggak ada di zaman Nabi. Ya, begitu pula hadis Nabi SAW, la dharar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, nggak boleh membahayakan orang lain. Ternyata dokter meneliti para perokok pasif lebih bahaya dari para perokok aktif. Artinya apa? Orang yang menghirup, yang dia nggak ngerokok, ternyata dampaknya lebih bahaya daripada perokok aktif. Subhanallah. Nah, ini melalui penelitian mereka tentunya. Nah, fa ini rahmatullah jami'an, falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaknya manusia melihat dari apa? Makanan yang mereka makan. Semakin kita tahu manfaat apa yang kita makan, kita ingin semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat sebelum makan baca doa. Apa doa sebelum makan? Cukup bismillah. Ya. Cukup bismillah. Itu doa sebelum makan. Artinya bismillah apa? Dengan nama Allah. Huruf ba di sisi ahlu sunnah wal jamaah artinya apa? Lil isti'anah walaysa lil musahabah. Ya. Itu apa? Untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nama Allah saya makan. Minta tolong sama Allah biar setan enggak ikut makan sama kita. Ya. Biar makanan ini enggak bisa enggak mendatangkan malapetaka. Biar kita juga enggak tersedak, biar dimudahkan urusan kita makan. Biar apa? Dapat keberkahan dengan baca bismillah. Nah, makanya ketika ada seorang sahabat yang makan, ya, dia lupa baca bismillah, tinggal makanan 1 suap 2 suap, Nabi berkata, "Hal sammait? Kamu sudah baca bismillah?" Kata sahabat ini, "Lamma ya Rasulullah." Belum ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah apa? "Qul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Kalau lupa makan baca bismillah, baca doa ini, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kemudian Rasulullah tertawa. Kemudian sahabat bertanya, "Ma'adhakak ya Rasulullah? Apa yang membuat engkau tertawa ya Rasulullah?" "Sesungguhnya setan muntah setelah kamu baca bismillah." Tuh ajib. Ini penting. Nabi ajarkan segala hal, Masya Allah. Ya,
permisi akramakumullah, jangan sampai yang sudah punya istri, sudah punya anak, lebih-lebih punya cucu, nggak tahu doa mendatangi pasangan hidupnya. Ketika mau mendatangi pasangan hidupnya, baca doa apa? Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Kalau lupa baca doa apa? Kalau lupa baca bismillah awalahu akhiruh, nggak diajar Nabi SAW. Ya, nah makanya jangan lupa. Nah, kata para ulama, kalau lupa setan ikut mendatangi istri Anda. Nah, makanya ini dibimbing. Sampai kata Rasulullah, barang siapa baca doa ini, ya, baca doa sebelum hubungan intim, apa kata Rasulullah? Lam yadurrahu asyaitan. Setan nggak akan membahayakan diri dia. Ulama menafsirkan tidak akan membahayakan diri dia, diantaranya apa? Tidak akan menyesatkan dia nanti. Ada yang menafsirkan tidak akan mengganggu dia setelah dilahir. Makanya penting untuk bikin anak aja juga ada bimbingannya. Ya, subhanallah. Makanya penting ya. Kemudian juga demikian. Nih teman-teman yang para biker, jangan lupa baca doa kendaraan, naik kendaraan, keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi berikutnya apa? Ahsan. Nah, perlu dibaca. Nah, wah, kalau nggak dibaca, apa kata para ulama? Setan ikut ngendarai motor bersama Anda. Mentang-mentang pakai apa? Motor 150 cc disalip sama motor 125 cc udah panas, kejer. Nah, pakai emosi. Nasalafiyah. Wah, subhanallah, setelah makan juga demikian. Setelah makan juga demikian, ada doa. Coba. Doa setelah makan apa? Bukan alhamdulillah aja, ada tambahannya. Nah, itu diantaranya juga ada sekian banyak lafaz, silakan dihafal. Adapun yang diajarin dalam lafaz yang lainnya, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Apa kata Rasulullah? Barang siapa makan baca doa ini, ya, niscaya dosa-dosa yang telah lalu akan dihapuskan. Ajib. Udah makan enak, lezat, sehat, dapat berkah, dihapuskan lagi dosa-dosanya. Coba ajib. Kurang apa? Islam itu indah. Makanya enaknya jadi para penuntut ilmu apa? Dibukakan pintu-pintu menuju surga dari amalan-amalan ini. Ini rahmatullah jami'an. Lihat makanan yang Anda makan, juga adab Nabi ketika makan, sebelum makan, ketika makan, setelah makan, perlu dipelajari rahmatullah jami'an. Makan hukumnya apa? Perkara yang mubah aslinya. Bisa jadi makan hukumnya haram, bisa jadi makan hukumnya wajib, bisa jadi makan hukumnya makruh. Orang punya kencing manis, makan gula 1 kilo. Hukumnya apa? Kalau dia niatnya bunuh diri, hukumnya haram. Nah, kalau dia mencelakakan diri sendiri, bisa jadi makruh. Nah, ini rahmatullah jami'an ya. Maka perlu ditadabburi. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah yang lainnya, inna kulla nafsin lamma 'alaiha hafidh falyanzuril insanu mimma khuliq. Ya, sesungguhnya setiap jiwa ya itu apa? Ada masing-masing di antaranya penjaganya. Maka apa? Lihatlah manusia, dari apa mereka dicipta? Ya, dari apa? Mimma immahin, dari air yang hina. Juga nanti apa? Setelah mimma immahin, ya ketemu sperma dengan ovum, jadi zigot, ya dari air yang hina tadi. Kemudian ketika jadi zigot, kemudian embrio, seterusnya janin, sampai apa? Setelah itu mimma khuliq, dia butuh nutrisi juga, nutrisi darah dari ibunya. Kalau ibunya makanannya nggak bener, makanannya jelek, bikin darah kental, bikin darah kotor, lihat dokternya kemudian bilang apa? Permisi bu, janinnya ibu tidak berkembang, harus digugurin. Sudah lama nggak hamil disuruh gugurin.
Ternyata apa sebabnya? D-dimer terlalu tinggi, kekentalan darah terlalu tinggi. Obatnya apa? Jangan bikin darah kental, buang darah, ya. Kemudian apa? Konsumsi makanan-makanan bikin encer darah, itu pengaruh. Ini ternyata apa? You and your fetus are what you eat. Anda, wahai kaum wanita, dan janin Anda itu sesuai dengan makanan yang Anda makan. Tuh penting, ya. Begitu pula sebagian kaum ibu-ibu, mereka mengalami apa? Darah tinggi ketika hamil. Terjadi apa? Preeklamsi dan eklamsi. Kejang-kejang nih ibu. Kadang-kadang karena eklamsi janin sampai meninggal. Apa sebabnya? Sama makanannya. Ketika ibu hamil gak diperhatikan makanannya. Subhanallah, ternyata darahnya juga kental. Ya, sebagian mereka apa? Darah kental ini membuat apa? Jantung mendorong butuh kekuatan lebih, didorong juga ke arah janin, ya. Subhanallah, ini rahmatullah jami'an, ternyata makanan kita ini punya andil sangat penting sekali. Lihatlah makanan yang kita makan, ya, untuk fetus, untuk janin kita, untuk baby kita, untuk diri kita juga. Nah, rahmatullah jami'an ulama Islam sekali lagi tidak membiarkan kita celaka. Mereka ternyata mengarang buku-buku, menulis buku-buku agar apa? Bermanfaat untuk umat setelahnya dan setelahnya, agar umat Islam dalam keadaan sehat al-afiyah. Nah, yang mana buku-buku Tibun Nabawi mulai tenar, mulai ditulis, dikumpulkan, diambilkan dari Al-Quran, diambil dari hadis yang Nabi sebelumnya nggak pernah menyebutkan Tibun Nabawi, tetapi para ulama menjadikan buku-buku ini diambil dari sumber Al-Quran dan Sunnah yang terkait dengan apa? Pembahasan kesehatan, diambil, dijadikan konsep pengobatan mereka. Nah, Imam Bukhari mengumpulkan 120 hadis tentang apa? Tentang kesehatan, ya, tentang yang terkait dengan pengobatan yang bisa disandarkan kepada Nabi SAW. Wah, kemudian ayat berikutnya, ya, setelah falyanzuril insanu ila ta'amih, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Ya, anna sababnal ma'a sabba, kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Allah yang tumpahkan air dari langit. Allah menumpahkan air dari langit, yaitu air hujan, itu atas kehendak Allah mutlak. Kalau sudah Allah pengen hujan ini turun, gak ada ceritanya pawang hujan bisa menunda atau turun gara-gara sebab pawang. Sama sekali gak ada kaitannya. Nah, pawang hujan sama sekali gak punya peran. Kalau dia pawang, pakai cara-cara dia, ya, sehingga masya Allah, ya, kalau dilihat Mandalika lancar lombanya gara-gara pawang, bukan gara-gara pawang. Kebetulan Allah nggak nurunin hujan di situ, ya, bukan gara-gara dia. Kenapa demikian? Itu fitnah yang ingin Allah jadikan kepada dia, pelaku kesyirikan, sehingga dia semakin yakin ini karena tindakan dia. Ini termasuk jebakan apa? Untuk mereka, sehingga mereka terjatuh dalam fitnah kesyirikan. Wah, hujan mau ada pawang tidak ada pawang, mutlak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya di sini menunjukkan apa? Yaitu sifat, yaitu tingginya Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah ada di atas. Nah, bahwasanya ada arah di atas di sana. Hujan turun dari atas ke bawah. Ya, cukup sebagai tanda ini apa? Di antara pelajaran tauhid bagi kita rahimanallah jami'an. Kemudian berikutnya apa? Tsumma syaqaqnal ardha syaqqa. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Biji-bijian yang tumbuh dari akar-akar juga, dia akan nembus dari bawah ke atas. Juga demikian, menunjukkan Allah itu ada di atas, ada arah atas. Nah, fa'ambatna fiha habba, lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian, tumbuh ke atas, ke arah atas. Nah, wa ainabau wa qadba, dan anggur dan qadba. Ya, qadba itu sayur-sayuran. Ya, sayur-sayuran. Kalau di daerah Yaman Hadramaut, qadba itu sayuran, semacam sayuran hijau
dia modelnya hampir kayak daun kelor, ya, dan biasanya digunakan untuk makanan kambing, ya, untuk makanan kambing. Wallahu a'lam bishawab. Adapun Ibnu Abbas menafsirkan dia termasuk rutab, ya, termasuk rutab, yaitu kurma rutab, ya, kurma basah. Kemudian yang berikutnya wa zaituna wa nakhla, dan zaitun dan pohon kurma, wa hadaiqa ghulba, dan kebun-kebun yang rindang. Nah, wa fakihata wa abba, dan buah-buahan serta rumput-rumputan. Mata'al lakum wa li an'amikum, semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Nah, maka ini apa? Makanan ini yang Allah ciptakan untuk kita. Untuk apa? Untuk diri kita. Untuk apa? Kesenangan kita. Ya, makanan itu memuaskan diri kita. Ini yang rahmatullah perlu ditadabburi. Dan takdirnya fal yanzuril insanu ila ta'amih, ay fal yanzuril insanu ila khalqi ta'amih, yaitu apa? Maknanya adalah hendaknya manusia melihatlah dari ciptaan Allah berupa makanan. Allah ciptakan kita makan makanan dari sayuran, ya, dari nasi di tempat kita, negeri kita, dari hewan-hewan, ya, yang Allah halalkan untuk kita. Nah, dan semua yang boleh kita makan hendaknya apa? Nih lihat, fal yanzur. Namanya fal yanzur itu perintah. Perintah dari Allah untuk apa? Untuk bisa kita tadabburi. Ketika melihat ciptaan Allah dari makanan yang kita makan, kemudian bermanfaat untuk kita, maka apa? Yuk kita bertadabbur. Jangan makan terus, nggak peduli dengan ciptaan Allah dari makanan. Akhirnya makan terus tapi nggak mengambil ibrah. Yuk ambil ibrah nih. Kita ambil ibrah dari apa? Makanan yang kita makan. Ya. Kemudian alhamdulillah kita ingin bahas dari konsep ini. Kita bisa tadabburi makanan yang kita makan dari apa yang Allah halalkan, dari apa yang Allah jadikan keberkahan, belum tentu apa? Selalu menyehatkan kita dan tidak menimbulkan penyakit. Ini mindset yang perlu dibenarkan. Apa yang Allah halalkan, apa yang Allah jadikan keberkahan, bisa bermanfaat, bisa jadi obat, dan bisa jadi sumber penyakit. Makanya perlu kita bahas, kapan saatnya makanan yang kita makan jadi obat, kapan saatnya makanan yang kita makan jadi sumber penyakit. Di antara pembahasannya, pertama, jangan makan makanan yang Allah haramkan. Apa yang Allah haramkan, pasti di situ ada mara bahaya, malapetaka bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah haramkan babi? Ternyata dibahas, ya, oleh mereka yang meneliti tentang babi. Babi ini punya cacing, yang cacingnya ini punya tanduk, kata syekh kami, ya, dan cacing ini mampu menembus organ-organ. Itu ajib, mengerikan. Dan cacing ini ternyata di daging babi tidak bisa mati walaupun dimasak. Dan kemudian masya Allah, ya, ternyata babi ini adalah di antara hewan yang memakan najisnya sendiri, hewan yang berenang di najisnya sendiri. Dan ternyata babi ini hewan yang jalannya sering apa? Sering tunduk, nggak lihat ke depan. Kenapa? Lalu kenapa? Bapak ibunya juga babi. Rahimahumullah jami'an. Babi hutan juga demikian, lebih ngeri. Juga termasuk yang diharamkan. Mau babi hutan, mau babi kota. Nah, nggak boleh untuk dimakan. Kalau Nabi melarang pasti ada, Allah melarang, Nabi melarang, pasti ada mara bahaya, malapetaka. Subhanallah, di salah satu daerah di Sumatera ada seorang wanita yang akhirnya dia murtad gara-gara ingin menikah dengan pasangannya yang non-muslim yang menghalalkan babi. Baru hitungan beberapa bulan, ajibnya wanita yang terkenal bunga desa ini yang kulitnya putih,
Setelah beberapa bulan saja nampak di kulitnya seperti di bawah kulitnya cacing-cacing, nasallahu alaihi. Ini rahmanakumullah, ada peringatan dari Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian rahmanakumullah, maka apa? Sesuatu yang haram juga jangan digunakan sebagai obat. Ya. Innallaha la yaj'alu syifaan mimma haramallahu alaih. Sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan obat kesembuhan bagi yang telah Allah haramkan. Ya, kalau sudah Allah haramkan, gak akan dia jadi obat. Seperti darah, sudah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diambil darah sembelihan, diambil, dimasak, dijadikan obat. Allah gak akan menjadikan apa suatu yang Allah haramkan untuk dijadikan obat. Gak ada. Ya, oleh karena itu rahmanakumullah, ini diantaranya konsep. Begitu pula contoh, di negeri kita ada yang bahkan banyak yang salah faham, gagal faham. Ketika disebutkan bahwasanya Nabi SAW apa pernah ditawari daging kadal Arab, dob atau kadrun, ya, dan Nabi SAW nggak mau makan, tapi membiarkan Khalid bin Walid dan Ibnu Abbas tetap makan, menunjukkan ini halal apa nggak halal? Halal. Tapi Rasulullah nggak makan. Dan Rasulullah ditanyai Khalid bin Walid dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Maimunah. Ditanya Khalid bin Walid, "Haramun hu ya Rasulullah? Apakah daging ini haram ya Rasulullah?" Kemudian kata Rasulullah, "La, laisa biharam. Innama huwa laisa bi ardi qaumi fa ana ajidu fi nafsi u'afu." Ini enggak haram, cuma kaum Quraisy enggak biasa makan makanan seperti daging kadrun ini. Sehingga Rasulullah enggak mau makan. Kenapa? Rasulullah khawatir, jijik dan enggak tega untuk makan. Dan Rasulullah enggak mau makan. Dan subhanallah, sebagian kamus di negeri kita mengartikan dob, diartikan apa? Daging biawak. Ini sudah antara arti halal dan haram. Daging kadal Arab halal. Kenapa? Dia nggak punya cakar, nggak punya taring, dan dia makanannya serangga dan sebagian tanam-tanaman di lembah-lembah, di gunung-gunung. Ya, dan panjangnya menjangkau 1,5 sampai 2,5 meter. Dari zaman sebelum Rasulullah sampai detik ini, kadrun sangat favorit. Kenapa? Karena sangat bermanfaat untuk urusan pasutri, pasangan suami istri, menambah gairah. Nah, itu ajib. Kenapa? Dagingnya sangat panas, terkenal. Wah, Rasulullah ketika melihat ini kok ada daging, ekornya ada ekornya kayak gini, kakinya kayak gini. Rasulullah tanya, daging apa ini? Setelah dijelasin daging kadrun, Rasulullah nggak mau makan. Adapun daging biawak, hewan biawak ini punya cakar, punya taring. Makanannya apa? Bangkai, tikus, ayam, ular. Ini ciri-ciri binatang yang buas, punya cakar, punya taring. Sebagian orang menjadikan daging biawak sebagai obat gatal-gatal, panu kadas kurap. Ya, juga untuk apa? Meningkatkan syahwat. Dan ini nggak boleh. Kalau sudah apa? Dilarang apa yang Allah larang, berarti apa? Di antaranya khawatir ada malapetaka dan bahaya. Rahman wa rahmakumullah jami'an. Ya, maka yang banyak yang halal, ambil yang halal. Yang haram yang cuma sedikit, jangan coba-coba. Ini menunjukkan apa? Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmatullah jami'an. Lihatlah makanan yang Anda makan, halal apa haram. Lihatlah makanan yang Anda makan jadi sumber penyakit atau sumber obat. Kita perlu mikir dong. Ya, Rasulullah dalam hadis tadi, hadis Maimunah riwayat Imam Bukhari, melihat makanan dia makan. Ketika sebelum makan Rasulullah penasaran, daging apa ini kok aneh? Warnanya bukan warna daging sapi. Warnanya agak terang. Nah, kemudian Rasulullah setelah tahu itu daging kadal Arab, kadrun, Rasulullah nggak mau makan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dalam hadis ini ada pelajaran yang sangat besar. Pelajaran apa? Di antaranya Rasulullah nggak mau makan apa yang dia nggak suka. Itu konsep. Ya, kenapa? Kalau dia memaksakan makanan yang dia nggak suka, kata Ibnu Qayyim apa? Di sini ada konsep ilmu pengobatan, ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Karena makan makanan yang dia nggak suka dipaksa untuk dimakan, maka bahayanya yang ditimbulkan lebih banyak daripada
manfaatnya. Ya, kalau dia nggak suka, dipaksa, bahaya yang ditimbulkan dari sisi apa? Dari sisi agama, khawatir dia mencela makanan. Padahal dalam riwayat Imam Bukhari, Abu Hurairah telah berkata, maka Nabi SAW sabba ta'aman qad inishtahu akala wa illa tarakah. Nabi kalau suka makanan langsung dimakan, kalau nggak suka ya ditinggalin tanpa mencela makanan. Kata Imam Nawawi rahimahullah, cukup seseorang mengatakan makanan ini kok asin, itu sudah mencela makanan. Ya, ada sebagian ibu-ibu pengen ngetes setianya suami kepada istrinya. Bener nggak hadis ini bisa dipraktekin? Mengatakan makanan asin itu apa? Mencela makanan. Boleh bohong pada istri kalau makanan asin dikatakan nggak asin. Untuk apa? Biar tetap rukun. Si istri ngambil kuah, kuahnya sop, ditambahi garam, diaduk di sendok, dikasih cicipin ke suaminya. Asin nggak? Enak. Lalu garam semua. Nah, rahimahumullah jami'an. Adapun dari sisi dunia, bahaya yang ditimbulkan apa? Kalau antara keinginan dan pencernaan nggak berjalan bersama, khawatir. Yang terjadi apa? Ini nafsu nggak ada, tapi apa? Karena enggan, karena nggak enak menolak ajakan tuan rumah yang menghidangkan makanan untuk tamu. Kita orang sebagai tamu, akhirnya makanlah. Maka bahaya yang ditimbulkan kalau dipaksa dari sisi dunia bisa apa? Bisa alergi, bisa diare, bisa demam, ya. Kemudian juga bisa pusing, mual, muntah. Coba, bahaya yang ditimbulkan lebih banyak daripada manfaatnya. Makanya kalau Anda sebagai tamu, Masya Allah, ada tuan rumah ngidangkan makanan yang favorit. Apa? Ada ceker ayam, ada ginjal, ada jantung, ada paru-paru, ada usus, ada lidah sapi. Semuanya menunya kayak gini. Sedangkan dia apa? Nggak suka. Maka apa? Mending tetap nggak usah dimakan daripada alasan, ya, alasan apa? Nggak enak sama tuan rumah. Lebih baik menyelamatkan diri sendiri daripada apa? Timbul efek samping, daripada apa? Ngaku pura-pura dia mau. Mending pilih selamat, cari menu yang lainnya ada di sekitarnya. Ini rahmatullah jami'an. Juga yang menunjukkan hal demikian, konsep berikutnya, hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis riwayat At-Tirmidzi, ya, sebagian ulama melemahkan hadis ini seperti Imam Bukhari, Imam Nawawi, Syekh Muqbil juga, dan yang mensahihkan adalah diantaranya Syekh Albani rahimahullah. Ya, lepas dari khilaf ini, tapi dari sisi ilmu kedokteran klasik, teori ini sangat cocok. Ya, hadis apa yang bunyinya bagaimana lafadznya? La tukrihu mardakum bi ta'am wa syarab fa innallaha tabaraka wa ta'ala yut'imuhum wa yasqihim. Jangan paksa orang yang sakit untuk makan dan minum, karena Allah lah yang memberi makan dan minum. Coba ajib. Ya, orang yang sakit jangan dipaksa minum. Orang yang sakit ciri-cirinya apa? Yang dia rasakan nggak nafsu makan. Nggak nafsu makan itu adalah mekanisme tubuh dia. Nggak nafsu makan, kenapa? Karena sudah cukup. Seandainya perut kita bisa bicara, liver kita bisa bicara, usus bisa bicara, lambung bisa bicara, empedu bisa bicara, pankreas bisa bicara, ginjal bicara, pembuluh darah bicara, semuanya, ya, mereka akan bicara. Sudah cukup. Jangan masukin lagi makanan ke dalam perut Anda. Kami sudah lelah dengan makanan yang sudah ada di dalam tubuh Anda. Cukup, sayangi kami. Kami mau membersihkan tubuh Anda yang sudah dimasukin racun. Beri kami kesempatan untuk membersihkannya melalui keringat, melalui BAB, melalui BAK. Permisi akramakumullah. Ya. Sehingga apa? Nggak nafsu makan, di stop, biar tubuh ini menyelesaikan apa yang sudah ada. Di antara tanda-tandanya juga apa? Lidah pahit. Kenapa lidah pahit? Tanda liver sudah lemah. Ya, biarin nih, dihabisin dulu nih makanan kita. Kemudian di antaranya ada demam. Demam juga mekanisme tubuh. Kelembapan yang menumpuk di tubuh karena apa? Karena makanan yang numpuk, dibikin demam. Biar apa? Biar kelembapannya itu hilang. Makanya awal seseorang mulai sembuh dari penyakit, di antara tandanya apa? Nafsu makan mulai meningkat. Itu tandanya apa?
alarm dari tubuh bahwanya tubuh sudah siap untuk diisi makanan kembali. Subhanallah, ajib. Ya. Anda lihat ayam, burung merpati, ya, kucing, anjing, ular sekalipun kalau sakit mereka nggak mau makan. Ya, kenapa? Itu mekanisme pertahanan tubuh mereka. Bukan berarti nggak boleh makan sama sekali, larangan dalam hadis ini. Boleh makan, silakan makan, asal makanan tersebut satu, bukan merupakan pantangan bagi tubuh dia. Ya, kedua, jikalau makanan tersebut adalah makanan yang merupakan obat bagi dia, baik dari makanan atau minuman, silahkan. Kemudian lafaz hadisnya apa? Fa innallaha tabaraka wa ta'ala yut'imuhum wa yasqihim. Karena Allah lah yang memberi makan dan minum. Bagaimana caranya Allah memberi makan dan minum? Apakah Allah mengirimkan malaikat? Apakah Allah menggerakkan hati tetangga untuk mengirimkan makanan? Bukan. Caranya disebutkan oleh para ulama adalah dengan apa? Dengan menjadikan Allah menjadikan apa? Bagi tubuh dia apa? Leukositnya meningkat. Ketika nggak banyak makan, darahnya jadi encer, sehingga darah membawa nutrisi yang merupakan obat bagi dia. Ketika darah encer, oksigen semakin banyak, sehingga kebutuhan otak dari oksigen cukup dan lain sebagainya. Ini cara Allah memberi makan. Subhanallah. Kalau kita sakit tambah banyak makan, tubuh semakin lembab, darah semakin kental, akan tambah parah. Nah, ini rahimahullah jami'an, rahasia-rahasia di balik hadis-hadis yang sebenarnya sudah dibahas para ulama di masa silam. Ya. Dan ulama menulis kitab-kitab seperti ini tujuannya apa? Biar kitab ini sampai kepada kita. Kalau kita nggak ada bahas, terus khazanah Islam, khazanah Islamiyah dari khazain perbekalan ya yang dimuseumkan dari ilmu-ilmu pengobatan ini kalau nggak dikupas, kan mubadzir nih ilmu. Mereka berjuang, menulis, mencoba melalui uji coba, mengumpulkan dari kitab-kitab yang sebelumnya, dari Sahih Bukhari, kemudian dikumpulkan oleh a'immah setelahnya 200 Hijriah, 300 Hijriah, 400 Hijriah, 200 Hijriah, juga banyak para ulama yang mengumpulkan, juga 300 Hijriah, ya, juga berikutnya 400 Hijriah seperti Abu Husain Al-Baghdadi, 500 Hijriah, setelahnya dan setelahnya 600 Hijriah ada di antaranya apa? Zurnuji juga. Kemudian 600 Hijriah di antaranya kitab-kitab mereka juga sangat banyak muncul. 700 Hijriah apalagi Ibnu Qayyim jadi tokohnya, dan Muhammad bin Muflih. 800 Hijriah tuh, kemudian 900 Hijriah tokohnya siapa? As-Suyuti. Ya, banyak sekali. Sampai Imam Suyuti ini yang mengumpulkan paling lengkap. Kalau nggak dibahas mubadzir. Nah, juga subhanallah, coba hadis yang kita sebutkan di antaranya, innallaha idza yuhibbu abdan hamahu fid dunya kama yahmi ahadukum sakimahu minal ma. Sesungguhnya Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah akan jaga di dunia. Dijaga dari kesyirikan, dijaga dari amalan enggak diridhai oleh Allah, dari amalan enggak dicontohkan Rasulullah, dijaga dari maksiat, dijaga dari syubhat, dijaga dari syahwat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana penjagaan apa? Salah satu dari Anda menjaga saudaranya dari bahayanya air. Air juga bahaya. Maka lihat, air ini cukup enggak untuk kita, kurang apa enggak untuk kita. Kalau air kebanyakan menimbulkan tubuh terlalu dingin. Kalau air kurang bikin tubuh kering. Kalau air kebanyakan tubuh jadi dingin. Akhirnya apa? Jadi laki-laki atau perempuan yang frigid, enggak punya syahwat karena kedinginan. Jadi orang yang malas karena kedinginan, sering batuk pilek karena kedinginan, kena rematik karena kedinginan. Nah, hafalannya lemah karena kedinginan. Nah, memorinya konsentrasi juga lemah karena kedinginan. Nah, yang berikutnya kurang minum air dan kebanyakan panas-panas di tubuhnya. Banyak ngopi, banyak minum jahe tapi kurang minum air, kemudian banyak pedes-pedes, ya, kemudian banyak daging kambing dan sifatnya panas-panas. Akhirnya apa? Kulitnya kering. Timbul batu ginjal. Ya, kaki pecah-pecah. Tenggorokan selalu terasa kering. Air mata juga mengering. Kulit mulai keriput, kelembapan kurang. Rambut warnanya putih juga karena ginjal kurang air. Syuf. Nah, fal yang duril insanu ila ta'amih. Ya, lihat makanan yang dimakan, lihat apa? Obat atau racun bagi kita. Ij'al ta'amak dawa'ak. Jadikan makanan Anda sebagai obat.
Jadikan makanan yang Anda makan setiap hari itu obat bagi Anda. Jangan jadikan sumber penyakit. Ya, makanya Al-Harith bin Kaldah, seorang dokter yang hidup di zaman Nabi, dari dia sebelum masuk Islam sampai dia masuk Islam, Nabi mewasiatkan kalau ada sahabatnya sakit untuk berobat kepada Al-Harith bin Kaldah. Padahal dia belajar ilmu pengobatan bukan dari Nabi, tapi dari Persia. Nah, seperti dia tahu cara pengobatan kei, besi panas, dia tahu cara pengobatan fasdu, dia tahu cara pengobatan bekam, dia tahu cara pengobatan dengan herbal dan minuman, dari makanan minuman. Subhanallah. Dan subhanallah, Al-Harith bin Kaldah mengucapkan satu ucapan yang sangat indah. Wa kanatil ma'idatu ra'sud da' wal himyatu ra'sud dawa wa awidu al-jism ma'tad. Ucapan hikmah dari beliau adalah perut itu sarangnya penyakit, dan menjaga pola makan itu adalah inti dari pengobatan penyakit. Cukup jaga pola makan. Ya, kanker pakai pola makan, mandul pakai pola makan, ya, vertigo pakai pola makan, kolesterol asam urat pakai pola makan. Makanya kalau makan pakai pola makan yang benar, jangan kakean pola ketika makan. Ya. Kalau kakean pola ketika makan, ini akan menjadi apa? Sumber malapetaka. Rahimani wa rahmakumullah jami'an. Wah, ini inti dari pengobatan adalah apa? Pola makan. Wa awidu al-jism ma'tad, dan kembalikanlah tubuh pada kondisi asalnya, kondisi normalnya. Ya, tubuh kondisi normal di tengah. Ketika kita sering kombinasi makanan panas ketemu dingin, tubuh ini di tengah. Di organ kita itu ada organ yang sifatnya panas dan dingin. Dari kepala, bahu ini sifatnya panas, nanti paha sifatnya dingin. Ya, organ dalam juga demikian. Ada organ di bagian tubuh kita di dalam ada sifatnya panas, ada sifatnya dingin. Oleh karena itu, makanan yang masuk ke dalam mulut kita tetap butuh panas dingin biar tetap seimbang. Kalau Anda sering kebanyakan panas ketemu panas, makanan panas ketemu panas terus, jadinya apa? Akan muncul penyakit yang sifatnya panas. Darah tinggi, asam urat, kolesterol, kencing manis, ya, dan lain sebagainya. Muncul penyakit sifatnya panas. Kata Hippocrates, bapak kedokteran Yunani, ratusan tahun sebelum Nabi lahir, dia sudah berwasiat. Bahkan sebelum Nabi Isa lahir, dia sudah berwasiat. Jika makanan panas ketemu panas, ya, akan menimbulkan tubuh kering. Apalagi panas kering ketemu panas kering. Lain halnya sama panas lembab ketemu panas lembab. Jika tubuh terlalu kering, maka tubuh itu akan membatu, organnya membatu. Ya, itu konsep yang sangat simpel dari dia, kedokteran Yunani. Dan kedokteran Arab kadang mengambil juga dari Yunani, Arab klasik. Ya, maka dari itu Tibbun Nabawi, ya, semua Tibbun Nabawi masuk kedokteran klasik, tetapi bukan semua kedokteran klasik termasuk Tibbun Nabawi. Karena untuk mengatakan Tibbun Nabawi butuh dalil-dalil yang sahih. Ya, nggak boleh kita menisbatkan refleksi pengobatan Tibbun Nabawi, pijat kiropraksi, akupunktur pengobatan Tibbun Nabawi. Bukan, jangan asal sebut. Khawatir masuk dalam hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu ilan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas nama Nabi, maka tempat kembali dia adalah neraka. Dusta atas nama Nabi nggak seperti dusta atas nama saudara kita, lebih besar urusannya. Rahimahumullah jami'an. Demikian. Ya, kalau panas ketemu panas akan muncul penyakit panas. Seperti di musim pandemi, kalau kita ambil contoh, ada sebagian kaum muslimin musim pandemi karena takut kena virus COVID, ya, karena mereka mengira obatnya COVID, obat yang sifatnya apa? Sifatnya panas. Akhirnya selama 2 tahun minum habbatus sauda sama kustul hindi. Yang mana habbatus sauda dan kustul hindi sifatnya apa? Panas kering. Jadinya tubuh dia kayak habbatus sauda, tubuh dia kayak kustul hindi, panas kering. Ya, 2 tahun minum kustul hindi sama habbatus sauda. Akhirnya apa? Kulitnya kering, kelembapan berkurang. Ya, kok tiba-tiba rambut warna mulai banyak uban.
Ya. Nah, ini rahmatullah jami'an. Sebaliknya demikian, kalau ada orang punya masalah penyakit yang sifatnya panas, berarti obatnya apa? Makanan minuman yang apa? Dingin. Biar apa? Biar kembali ke titik seimbang. Panas, kasih dingin, kembali ke titik seimbang. Makanya kata Al-Harith bin Kalda, wa'awidu al-jism ma'tad, kembalikanlah tubuh kepada kondisi asalnya yang seimbang. Kalau panas, kasih lawannya, biar kembali ke seimbang. Sebaliknya kalau orang kebanyakan dingin ketemu dingin, akan muncul penyakit yang sifatnya dingin. Kalau ada penyakit sifatnya dingin, kasih yang biar kembali ke titik seimbang. Itu konsepnya dokter yang hidup di zaman Nabi SAW, dokter Islam. Ya, dokter dari ahlul Islam, dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, dan sebagian ulama mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman kepada api yang menyala-nyala, yang Nabi Ibrahim dilempar dari tebing yang tinggi dengan ketapel, dilemparin sampai ke api. Kemudian Allah berkata, Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kami katakan, jadilah kamu dingin. Ya, jadilah kamu dingin. Ya, jadilah kamu dingin. Ini perintah Allah kepada api. Subhanallah. Ulama menyebutkan Allah sampaikan kepada api apa? Jadilah kamu dingin. Tapi enggak berhenti, jadilah kamu dingin, titik. Enggak, dilanjutin sama Allah. Wassalaman ala Ibrahim. Dingin, tapi apa? Menyelamatkan bagi Nabi Ibrahim. Sebagian ulama mengatakan, seandainya Allah enggak berkata, enggak berfirman wassalaman ala Ibrahim, maka apa? Bisa jadi Nabi Ibrahim wafat dalam keadaan kedinginan. Coba ajib. Maka subhanallah, dingin ketemu dingin juga bahaya, juga bikin kita apa? Terlalu dingin, penyakit dingin yang bahkan disebutkan dalam riwayat As-Suyuti, tapi sanadnya fihi nadhar, ya, bahwasanya kebanyakan penyakit mayoritas itu karena dingin. Nah, karena dingin. Oh, ini rahmatullah yang perlu diperhatikan. Nah, dengan konsep ini kita tahu ternyata selain tadi jauhkan dari halal haram, kemudian jadikan makanan kita sebagai obat. Ya, jangan jadikan makanan kita sebagai sumber penyakit. Jadikanlah makanan kita sebagai obat. Ya, setiap hari makanan pagi pikir-pikir makan apa yang cocok. Dikala detoksifikasi apa yang cocok kita konsumsi. Dikala siang kombinasi apa yang cocok. Malam makan apa yang cocok. Makan yang nggak cocok di jam berapa. Ya, perlu kita pikir. Nah, rahimakumullah jami'an, kalau kita nggak memperhatikan makanan kita, kombinasinya, efek sampingnya, kalau kebanyakan frekuensinya berlebihan, dikonsumsi di jam-jam yang di luar jam untuk direkomendasi untuk mengkonsumsi makanan yang bukan di jam-jam cerna. Kalau kita nggak perhatian dengan apa pola makan ini, ya, dengan menjadikan makanan sebagai obat, kita nggak perhatikan, niscaya Anda akan menjadikan obat sebagai menu makanan wajib Anda. Setiap hari makanan nggak diperhatikan, semua dimakan, dilahap, ya, semua dilahap. Akhirnya apa? Muncul penyakit. Berobat, setelah berobat dikasih resep, ya, nembus di apotik. Akhirnya apa? Pulang dari apotik bawa satu kantong plastik. Karena tidak menjadikan makanan Anda sebagai obat, akhirnya apa? Obat apotik jadi menu makanan Anda. Pak, ini sebelum makan ya minum obat sakit mahnya. Setelah makan ya minum darah tinggi sama pengencer darahnya sama kolesterolnya. Ya, ya. Akhirnya apa? Obat satu kantong diminum. Pak, minum ini, minum itu. Kenapa? Karena Anda tidak menjadikan makanan sebagai obat. Ini rahmatullah jami'an. Maka sehat sakit is our choice. Sehat sakit juga pilihan kita. Rahmatullah jami'an. Perlu kita lihat makanan yang kita makan, selain dari halal haram, selain kita tadabburi makanan itu ternyata memberikan manfaat kepada kita, ya, selain kita tadabburi di antaranya makanan itu kombinasinya benar apa enggak, makanan itu pantangan bagi kita apa bukan, makanan itu dikonsumsi di jam-jam yang benar,
makanan itu dikonsumsi berlebihan apa enggak? Nah, makanan ini cukup bagi kita apa enggak? Ini apa? Konsep. Ya, konsep diantaranya apa? Untuk menjadikan makanan kita sekali lagi sebagai obat. Ya, makanya Ibnu Qayyim mengatakan siapa sih sebenarnya dokter? Dokter yang sebenarnya adalah dia yang tahu ketika dua makanan, ya, ketika ada makanan yang kombinasi itu sebagai obat bagi dia, maka dialah dokter. Ketika makanan dikombinasi, digabungkan beberapa makanan dikombinasi dan menjadikan penyakit bagi diri dia, maka itulah dokter. Ketika dia tahu mana makanan dikurangi, makanan-makanan yang ditambahi, itulah dokter. Ketika dia tahu makanan mana yang ditambah, kemudian satunya dikurangi akan menimbulkan malapetaka bagi diri dia, itulah dokter. Sekali lagi apa? Karena apa? Penyakit 90% karena makanan. Dokter klasik, dokter modern di zaman sekarang, sampai para profesor ahli gizi sepakat 90% penyebab penyakit adalah makanan. Berarti apa? Obatnya jaga makanan. Kalau sudah kena penyakit karena makanan, juga jaga makanan. Ini rahmatullah jami'an. Kalau kita bahas, ternyata pendalaman para ulama ya sudah jauh-jauh sebelumnya membahas agar kita tidak menjadi manusia yang celaka. Ya, Imam Al-Ghazali juga menyebutkan orang yang banyak makan ya akan menyebabkan hati itu sakit, sehingga akan menyebabkan dia mudah untuk terjerumus dalam maksiat. Coba bayangin. Kemudian Ibnu Qayyim juga demikian, Asy-Syafi'i juga demikian. Orang yang banyak makan akan melemahkan daya pikir dia. Kenapa? Karena pembuluh darah konsentrasi ke pencernaan terus. Makan pagi, habis ada makan pagi, makan duha, habis makan duha ada makan sebelum duhur, habis itu makan setelah duhur, ya habis itu ada cemilan asar, habis itu makan maghrib, terus makan isya, nggak ada kosong-kosongnya. Subhanallah, ya ini jadinya apa? Jadi sumber penyakit. Jadi apa? Pembuluh darah terus konsennya kemana? Ke liver, ke empedu, ke lambung, dipasok terus sama jantung, darah itu ke alat pencernaan. Harusnya apa? Ada saatnya pembuluh darah dipasok di otak untuk hafalan, untuk mikir jernih, ya. Wah, ini subhanallah pembuluh darah sibuk ke perut terus. Ya, makanya ahli bekam, ahli fasdu, kalau ada orang perutnya kenyang, jangan dibekam, jangan difasdu, jangan donor darah. Kenapa? Karena pembuluh darah sedang sibuk ke alat pencernaan. Kalau dibekam, difasdu, didonor, akhirnya konsentrasi darah ke alat pencernaan kacau. Akhirnya apa yang terjadi? Pingsan. Juga kata Ibnu Qayyim, makanya kalau sedang perut kenyang, jangan langsung olahraga. Olahraga itu kapan terbaik? Setelah pencernaan selesai, metabolisme selesai. Kalau dia olahraga, pencernaan belum selesai, belum hancur, belum dipecah, belum maksimal, belum disebarin, kemudian darah sibuk ke organ untuk olahraga, maka saat itu apa? Makanan gak dicerna dan jadi pembusukan. Coba ajib. Kemudian juga demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau sedang perut kenyang, jangan hubungan intim. Kenapa? Karena darah sedang ke alat pencernaan, disibukkan ke alat vital. Jadinya pencernaan belum selesai, jadi apa? Jadi pembusukan. Nasallahu ya. Ini Ibnu Qayyim jelasin begitu detailnya. Ya, ayat rahmanakumullah jami'an, falyanzuril insanu ila ta'amih. Ya, tentunya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan agama ini apa? Menjatuhkan manusia dalam malapetaka. Ya. Tidak diinginkan. Ya. Maka dari itu apa? Sekali lagi perhatikan asupan makanan Anda. Ya, asupan makan di jam-jamnya, asupan makan dari sedikit atau banyaknya. Ya. Makanya subhanallah rahimakumullah, tadi kita sebutkan bahwasanya aslinya kebutuhan makan kita, ya, kebutuhan primernya bukanlah 4 sehat, 5 ajib. Ya, bukan. Kalau kata Adi, 4 sehat, 5 kesurupan katanya. Nah, wah, subhanallah 4 sehat apa? 5 sempurna sebenarnya bukan kebutuhan primer. Kebutuhan primer kita yang diajarkan Nabi. Apa kata Nabi? Ya, bihasbi bini Adam ukulat aw lukaimat yuqimna hatta yuqimna sulbah.
cukup sampai beberapa suap saja, berapa suap sampai tulang punggung tegak, udah selesai. Kalau kebanyakan suapnya terlalu ketegakan, jadi maju ke depan tuh, ya, jadinya buncit. Nah, subhanallah, kalau memang nafsu masih banyak, masih pengen nambah, ya sudah, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Jangan lambung semua dihabisin untuk makanan. Jadi habis makan apa? Engap. Habis makan susah nafas. Kenapa? Lambung dipenuhi makanan, lambung dorong diafragma, diafragma dorong paru-paru, ruang gerak paru-paru mengecil. Jadi habis makan apa? Habis makan kok sesek ya. Ya. Nah, ini rahimakumullah jami'an. Wah, perlu diperhatikan, katanya Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, seandainya Hippocrates yang dia hidup sebelum Nabi Isa ada, dia hidup lagi di zaman sekarang, di zamannya Nabi, tahu hadis ini, niscaya dia akan terkagum-kagum dengan apa yang dibawa Nabi SAW. Nah, ini rahmatullah, ya, betapa agungnya Islam ini. Islam itu mengajarkan kepada kita apa? Menyampaikan kepada kita sempurna. Baik memang Al-Quran Sunnah menjelaskan atau enggak dijelaskan Al-Quran Sunnah, tapi ulama Islam membahas. Di antaranya apa tadi yang kita sampaikan, hadis Nabi. Nabi menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, "Alaikum bihadzal qustul hindi, fa inna fihi sab'a ashfiyah min hadzatul janb." Hendaknya Anda mengkonsumsi kustul hindi, karena ada padanya 7 pengobatan penyakit. Di antara salah satu dari 7 itu adalah datul janb. Kata Imam Bukhari, Imam Muslim, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Ibnu Qayyim, datul janb adalah warmun harun fi ghidha'is sadr atau ri'ah, yaitu apa? Dia adalah infeksi, inflamasi pada selaput paru-paru, yaitu pleuritis. Nah, wah, ini Nabi sebutkan datul jan, 7 penyakit, salah satunya datul jan. Adapun dalam riwayat Imam Bukhari, infarada bihi al-Bukhari, Imam Bukhari menyebutkan riwayat sendirian. Selain 1 dari 7 ini disebutkan ada namanya al-udrah. Al-udrah yaitu apa? Masalah pada seperti THT, tenggorokan. Berarti apa? 7 ini disebutin 2. Yang 5 bagaimana? 5 apa saja yang cocok dengan kustul hindi? Maka kata para ulama, disinilah Nabi nggak menjelaskan sisanya, tapi ahlul Islam dianjurkan untuk mencari, ahli pengobatan dianjurkan untuk mencari sisa 5 ini untuk apa saja. Nah, apa saja untuk sisa yang kelima? Ini rahmatullah menunjukkan apa? Ini berarti ada ahlinya untuk menentukan konsep yang seperti ini. Ya, seperti habatus sauda. Habatus sauda dikatakan Nabi SAW, ya, alaikum bihadhi al-habbati sauda fa inna dawa likulli da' illa sam. Hendaknya Anda sering menggunakan habatus sauda, karena dia obat segala macam penyakit kecuali kematian. Rahimakumullah, dalam ilmu pengobatan klasik mereka menilai bahwasanya habatus sauda itu sifatnya panas kering. Ya, maka mereka membahas ini butuh fikih Tibun Nabawi. Ya, istilah Tibun Nabawi sekali lagi gak sabit dari Nabi, tapi zaman-zaman yang setelahnya seperti ulama pada kurun ketiga. Itu butuh fikih untuk memahami hadis-hadis Nabi terkait ilmu pengobatan. Kata Ibnu Qayyim, habatus sauda, obat segala macam penyakit yang sifatnya dingin. Di antara buktinya apa? Ketika ada orang demam, Nabi nggak menganjurkan dia untuk konsumsi habatus sauda, karena demam itu panas, habatus sauda panas. Apa kata Nabi? Fa'abriduhu bil ma' fa innahu min fayhi jahannam. Dinginkan dia dengan air. Karena apa? Karena dia termasuk embusan api jahanam. Ya. Maka demam yang panas jangan diturunin sama habatus sauda, tapi dengan air. Dan subhanallah, pengobatan dengan air sangat masuk akal, seperti perkara tabi'i. Kalau demam dikasih air, ya, maka dikompres dengan air, dan caranya sangat masuk akal. Anda lakukan cara seperti ini. Ketika ada anak demam, jangan tergesa-gesa untuk memberikan obat penurun panas dari obat-obat yang kadang ada logo merahnya, hati-hati. Nah, apalagi kalau terlalu sering, dia sebagai hepatotoksik, racun bagi hati. Anak kecil
Jangan langsung keburu dengan kasih sesuatu yang bahaya. Kompres kepalanya, kompres dadanya, kompres punggungnya, kompres telapak kakinya, dalam hitungan beberapa menit subhanallah langsung turun tuh demam. Karena cara yang masuk akal sekali. Cara yang masuk akal dan cara simpel. Makanya orang-orang Arab klasik paling gak suka dengan cara yang ribet. Makanya herbalnya orang-orang Arab klasik apa? Satu penyakit satu herbal. Karena mereka gak mau riweh, gak mau cari ini cari itu. Coba nyeri pinggang cukup pakai ekor kambing. Gak usah ekor kambing kasih temulawak, ekor kambing tambahi jahe, tambahi merica, ekor kambing tambahi serai, ekor kambing tambahi kapulaga. Gak usah, ekor kambing. Nyeri pinggang ekor kambing. Subhanallah ajib. Nah, ini rahmatullah jami'an. Makanya sehat itu mudah, sehat itu murah. Yang mahal adalah hidayah. Untuk tahu sehat itu mudah perlu belajar. Ya, untuk tahu sehat itu mudah perlu belajar. Barakallahu fikum. Kemudian juga falyanzuril insanu ila ta'amih, perlu Anda praktekkan diantaranya adab makan Nabi SAW. Nabi punya adab. Nabi seringnya makan berjamaah, makan bareng-bareng. Ya, hidupkan sunnah ini, makan berjamaah. Kalau sudah makan berjamaah, kebaikan demi kebaikan akan didapat. Makan berjamaah nggak mungkin makan sambil diem-dieman, nggak mungkin kan? Dan ulama menyebutkan makan berjamaah juga berikutnya apa? Makan sambil bicara. Sebagian mengatakan nggak ada sunnahnya, nggak ada ditetapkan makan sambil bicara. Sebagian ulama menjelaskan termasuk sunnah makan sambil bicara. Kenapa? Orang Yahudi syariat mereka kalau makan diem-dieman. Sedangkan kita apa? Menyelisih orang Yahudi, nggak ingin menyamai mereka kalau makan diem-dieman. Kedua, dan Nabi SAW membiasakan dirinya makan sambil bicara, makan sama sahabatnya, makan sama istrinya sambil bicara. Nah, wah subhanallah ya. Kemudian apa? Di situ didapati keakraban, menunjukkan tawadhu'nya mereka, ya, jauh dari permusuhan, ya. Kemudian makan sambil bicara, makan bareng, makan pakai 3 jari. Kemudian makan juga ajib di situ karena apa? Disebutkan Nabi apa? Makan sambil berjamaah itu makan ada badannya keberkahan. Bahkan ta'amu ya wahid yakfil itsnain wa ta'amu itsnain yakfil tsalas wa ta'amun tsalas yakfil tsalas wa ta'amun tsalas yakfil arba wa ta'amul arba yakfi litsaman. Satu porsi makanan bisa untuk 2 bisa untuk 3 bisa untuk 4 porsi makanan bisa untuk 8 orang. Itu ajib. Jangan takut apa? Dikurangi jatahnya. Ciri-ciri orang yang bakhil kikir takut kalau ada orang makan berjamaah. Nah, padahal keberkahan di situ. Di antaranya apa? Biar kita makan nggak sampai terlalu kenyang. Kenapa? Karena persaingan terlalu ketat. Wah, ini rahmatullah. Biasakan bapak, ibu, anak, istri, ya, kalau makan berjamaah, jangan anak mau berangkat sekolah. Nih nak, piringnya makan sendiri nak. Makan bareng-bareng, hidupin di sunnah. Dari sunnah yang paling kecil, sunnah besar, hidupin. Jangan bilang ini kan hanya sunnah. Ciri-ciri orang ahbabul Mustafa, para pencinta Nabi, itu apa? Menghidupkan sunnah kecil ataupun besarnya. Nah, ini rahmatullah jami'an. Juga kebiasaan Nabi apa? Kebiasaan kalau makan dia apa? Enggak membersihkan tangannya sampai apa? Sampai menjilat tangannya atau dijilatkan tangannya kepada orang lain. Itu ajib. Ini sunnah ini. Kalau Anda makan berjamaah, jilatkan tangan Anda sesekali kepada orang lain. Nah, orang lain kalau teman kita susah, tapi kalau orang lain itu istri kita, nah bisa diamalin nih sunnah. Nah, kemudian itu apa? Juga apa? Diantaranya kumur-kumur setelah makan. Ya, kumur-kumur setelah makan itu penting. Biar apa? Gak ada sisa makanan. Ternyata sisa makanan di mulut kita ini, di gigi kita. Kata Abdullah bin Umar, yuhinu al-adras. Sanad yang sahih. Karena apa? Melemahkan gigi, merusak gigi, bikin cepat remek gigi. Nah, ini rahmatullah banyak sekali faedahnya yang kita kupas dari apa? Perhatikan asupan makanan Anda. Apalagi kalau makanannya makanan haram atau makanan instan, hati-hati. Halal, nggak makruh makan minuman instan, tapi jangan sering-sering. Ya, jangan terlalu sering-sering.
Nah, kemudian juga subhanallah, hati-hati dengan yang apa? Makanan-makanan, di antaranya es, jangan sering-sering. Sesekali oke. Ya, Nabi sudah bersabda dalam hadis riwayat Asyuti dengan sanad yang sahih, massa al-ma apa? Massan wala tashrabil ma abban fa innal kibat man syaraba al-ma abban. Ya, minumlah air pelan-pelan, jangan sekali nafas. Karena orang yang minum sekaligus dengan sekali nafas, ya, maka apa? Akan menyebabkan penyakit livernya lemah. Di sini menunjukkan kalau minum langsung didinginkan tuh liver, didinginkan minuman ini langsung diminum sekaligus, nggak pakai nafas, nggak pakai jarak, nggak pelan-pelan, akhirnya apa? Akan melemahkan liver. Menunjukkan apa? Liver dingin. Padahal liver butuh pemanasan untuk memetabolisme. Ketika didinginkan, liver akan lemah. Ya, liver akan lemah. Ini hadis Nabi. Kemudian ulama klasik menyebutkan sama, minum air yang terlalu dingin hati-hati. Apalagi sekaligus apa? Akan melemahkan liver. Habis minum, masya Allah, habis makan bakso, makan panas-panas, makan sate, daging, lemak, langsung minum es teh. Kebayang lemak kalau masuk, dicuci sama istri Anda, dibuang bekas gorengan lemak, disiram air es, apa yang terjadi? Ada beku-bekuan, gumpalan di apa? Di pipa-pipa. Sama, usus kita, pembuluh darah kita akan seperti itu. Nah, makanya itu apa? Perhatikan asupan makanan Anda. Ya. Makanya subhanallah rahmanakumullah, al jaza bin jinsil amal juga. Balasan atau akibat yang kita peroleh karena perbuatan kita. Ya, termasuk penyakit juga demikian. Kalau wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, tidaklah musibah yang menimpa Anda kecuali karena apa? Perbuatan Anda, dosa-dosa Anda. Musibah yang menimpa kita itu karena apa? Cerminan dosa kita. Kalau kita kena musibah karena dosa kita, ditimpa musibah, biar apa? Biar Allah hapuskan dosa kita. Makanya Nabi bersabda, ma yazalu al-mu'min wal mu'minah, ma yazalu al-bala' bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Senantiasa Allah akan kasih cobaan kepada siapa? Seorang mukmin atau mukminah, terus dikasih cobaan pada dirinya, harta dia, jiwa dia, sampai apa? Sampai dia dijumpakan dengan Allah dengan keadaan apa? Sedikit dosa atau nggak punya dosa. Makanya cobaan itu karena apa? Karena dosa kita dikasih cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk membersihkan dosa kita. Seandainya kita dibangkitkan di hari kiamat, di dunia kita nggak pernah merasakan cobaan, niscaya kita dibangkitin hari kiamat dalam keadaan kita rugi. Rugi kenapa? Dosa kita belum dihapusin karena cobaan. Ya, itu penting di antaranya rahmatullah jami'an. Juga demikian, penyakit yang kita derita adalah karena perbuatan tangan kita. Apa yang dimasukkan mulut kita? Ya, apa yang dimasukkan kepada mulut kita itu karena perbuatan kita. Nah, karena perbuatan kita rahmatullah jami'an. Sepertinya ini saja yang bisa saya sampaikan. Biar ada waktu, tenggang waktu untuk istirahat. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, satu dari ibu-ibu, satu dari bapak. Silahkan, barakallahu fiik, biar nanti kami bisa istirahat sebelum melanjutkan kajian. Nah, tafadhol. Kalau pengapuran itu kenapa? Nggak makan apa? Kalau kebanyakan pengapuran. Pengapuran. Nah, dengan siapa? Ami Syuja. Namanya Ami Syuja, artinya Syuja apa? Ini tipe panas beliau. Namanya sudah Syuja, pemberani. Kalau ngomong tanyanya keren. Pengakuran itu karena apa? Ini sifat beliau berarti panas. Masya Allah. Syuja. Amu Syuja, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Pertanyaannya, pengapuran itu karena apa? Di antaranya menunjukkan adanya kekurangan unsur dari tubuh kita. Unsur apa? Seperti kalsium di antaranya. Ya. Pengapuran lebih cepat muncul karena apa? Ya, karena asupan pada diri kita. Dan pengapuran lebih banyak terjadi pada kaum pria atau wanita?
wanita. Kenapa pada kaum wanita? Nah, karena menyusui dan punya banyak keturunan. Ya, yang mana kalsiumnya dihisap sama si janin. Makanya kalau Anda punya istri ya yang hamil ya, maka apa? Kasih dia asupan lebih daripada istri yang nggak hamil. Harus dibedain. Ya, istri yang hamil asupannya harus lebih dong. Kenapa? Karena untuk dia dan untuk si janin. Kalsiumnya ditambah, proteinnya ditambah. Itu harusnya apa? Kita ambil sebab. Nah, subhanallah juga diantaranya pengapuran terjadi diantaranya karena makanan kita. Seperti apa diantaranya? Orang yang kebanyakan minum minuman bersoda ternyata mempercepat proses pengapuran. Ya, atau orang asupan kalsiumnya kurang, kerja dia berat tapi asupan kalsiumnya kurang, juga bisa terjadi pengapuran. Atau bisa memang ada kelainan pada tulangnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kalau ada pengapuran, kasih unsur-unsur untuk apa? Menguatkan tulang. Di antaranya untuk menguatkan tulang apa? Makan tulang. Oh, apa hukumnya makan tulang? Kan nggak boleh. Kan itu untuk makanan saudara kita dari jin. Makan tulang rawan. Tulang rawan siapa? Bukan tulang rawan istri Anda. Tulang rawan ikan hiu. Shark cartilage. Itu ajib. Itu untuk mengobati apa? Osteoporosis. Ya, tulang rawan ikan hiu. Bagaimana cara mendapatkannya? Ya kalau kita bisa dapat, udah dijual, udah siap. Tulang rawan ikan hiu. Gak harus anda renang kejar ikan hiu, gak harus. Ya, sudah tersedia. Shark cartilage. Tulang rawan ikan hiu ditambah apa? Ditambah glukosamin. Glukosamin dari apa? Kalau dari makan minuman, dari apa? Dari timun laut, si cucumber. Ya, konsumsi timun laut sama konsumsi apa? Tulang rawan ikan hiu itu ajib, dalam waktu cepat banyak perbaikan. Ya, jangan herbal laut campur herbal darat. Ini dari teori klasik. Mau Cina, mau Arab tidak menganjurkan. Minum gamat, ya, si cucumber timun laut dicampur sama madu. Jangan. Ini sudah darat sama laut, beda unsur. Nah, itu rahmatullah jami'an. Ya, itu ya insyaallah. Termasuk gigi. Gigi ini termasuk bagian tulang. Kalau antum bapak-bapak, ibu-ibu habis minum minuman bersoda ditambahi gosok gigi, cepat remek gigi itu. Ya, di antara sebabnya. Nah, wallahu alam bishawab. Insyaallah itu ya. Ammi Syuja, Allah yubarik fik. Ada ibu-ibu satu pertanyaan atau ibu-ibu ditanya? Ibu-ibu ada pertanyaan itu, kasihan ibu-ibu. Ada. Kalau sering sariawan. Nah, barakallahu fiik. Kalau sering sariawan, wah di antaranya menunjukkan apa? Dropnya dia. Dia sedang drop, ya. Kalau bilang gangguannya apa? Imun yang sifatnya dingin. Gangguan imun dingin, ya. Paling enak apa? Di-up imunnya. Ya, di-up imunnya bisa dengan menggunakan apa? Misalkan yang paling mudah dan simpel banget, bisa menggunakan propolis misalkan. Dan propolis atau air liur lebah, ya. Untuk imun dingin, dan juga selain diminum bisa langsung ditetesin. Ya, tetesin ke daerah stomatitisnya atau sariawannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu. Cukup insyaallah. Ada yang tanya tadi, Pak? Terakhir insyaallah. Nah, ada yang tanya. Mohon penjelasan kalau penyakit-penyakit yang termasuk gangguan jiwa. Secara fisik organnya normal, tetapi gangguan jiwa, dia gangguan cemas atau gangguan insomnia atau gangguan schizofrenia, halusinasi dan sebagainya. Konsep penggolongan penyakit dan pengobatan dari makanannya. Baik, barakallahu fiik. Afwan, untuk melengkapi pertanyaan ibu tadi, untuk itu sariawan tadi yang sifatnya apa? Imun dingin perlu dipanasin. Ya, perlu dipanasin. Sebaliknya ada sariawan tapi sariawan karena panas. Karena apa? Karena asam lambung yang naik. Timbul luka-luka di tenggorokan dan di
lidah atau kadang di bibir. Maka obatnya apa? Sebaliknya, dikasih pendingin. Paling simpel timun ya, kalau masalahnya panas pada lambungnya. Kemudian untuk gangguan jiwa ya, gangguan jiwa itu jenisnya banyak ya, atau gangguan psikis seperti apa? Orang pendendam itu masalah kejiwaan. Orang dendam, kadang ada panic disorder, ada OCD, ada bipolar, ada psikosomatik, ada schizofren yang sudah betul-betul gila ya, sudah kelayapan kemana-mana ya. Wah, ini subhanallah sebabnya macam-macam. Kalau memang hanya bermula dari awal masalah kecil, masalah dendam dan lain sebagainya, ini harus cepat move on dari dendam. Ya, caranya apa? Ikuti kajian-kajian tentang akidah dan tauhid. Ya, ikuti kajian-kajian yang terkait dengan apa? Targhib dan tarhib. Diikuti ya. Kemudian untuk apa? Menghibur diri dari keutamaan sabar, beriman dengan qada dan qadar, itu penting. Orang yang panik juga gitu. Di musim pandemi banyak yang kena GERD, panic disorder. Di antara obatnya apa? Naikin tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu penting. Di antaranya ada yang sedih berlebihan, juga demikian, yang sedih berlebihan diobati, obat sedih banyak. Obat sedih yang bisa dimakan disebutkan Rasulullah namanya talbinah, tepung gandum. Dari Jabir riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, at-talbinatu mujimmatun lil fuadi tudhibu li ba'dil huzni. Tepung gandum itu merilekskan jiwa dan menghilangkan sebagian rasa sedih. Ya, juga diantaranya sholat. Kalau lagi sedih sholat, ya Bilal aqimis sholat arihna biha, banyak sholat. Ya, kalau juga demikian diantaranya mau marah, diantaranya juga wudhu dan sholat. Itu bimbingan Nabi juga. Kemudian juga diantaranya apa? Banyak zikir kalau lagi sedih, apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dan doa-doa yang lainnya. Allahumma inni a'udzubika minal ghammi wal hazani wal ajazi wal kasali, dan seterusnya. Ya, dibaca zikir-zikir seperti ini. Psikosomatik juga demikian. Punya masalah introvert ya. Kemudian subhanallah suka baperan dan sebagainya, akhirnya kena psikosomatik. Ya, punya masalah, istrinya ngomong sedikit, nyentil sedikit, ngambek suaminya, nggak pulang-pulang rumah. Ya, wah subhanallah, nggak pulang berapa hari, nggak ngajak istrinya berapa hari. Oh ini subhanallah, ini bahaya, ini harus diobatin nih. Ya, kemudian subhanallah, kalau nggak diobatin berujung psikosomatik terus sampai jadi naudzubillah schizofren. Kalau sudah gila, naudzubillah. Ya. Sedih itu bisa karena psikis, bisa karena jin. Ya, gangguan jiwa itu bisa karena murni psikis atau psikis kemudian dimasukin jin. Ya, kalau sudah kayak gini ya perlu diruqyah. Kadang orang sedih pun walaupun nggak ada jinnya juga perlu diruqyah. Kenapa? Allah sudah berfirman, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati kalian akan tenang? Ya. Ada sebagian kisah-kisah orang gila nih, ajaib. Ada orang gila di rumah sakit jiwa, tiba-tiba lari naik ke meja. Di mejanya dokter, di teman-temannya naik meja sambil angkat tangan. Jadilah lampu katanya. Temannya pada teriak, yang satunya pada ngelihat aneh, yang satunya ini teriak, Pak dokter, teman saya gila Pak dokter. Kenapa? Naik meja masa bilang jadi lampu? Kan gila dia Pak dokter. Oh ini orang sudah sembuh, harusnya dikeluarin nih. Kalau kamu sadar kamu sudah sehat, bilang sama saudara kamu, turun bahaya, nanti jatuh. Ya, nggak ada ceritanya kamu jadi lampu. Kata orang gila ini apa? Jangan Pak dokter, kalau disuruh turun nanti gelap. Oh masih gila ini berarti. Dan subhanallah di rumah sakit jiwa biasanya disediakan kolam renang. Kenapa? Orang kalau sudah gila ya, itu otaknya panas, semuanya panas. Maka perlu didinginin. Makanya di antara teman-teman ahli ruqyah, orang yang sudah gila, betul-betul gila, dimandiin di tengah malam, jam 1 jam 2 malam. Dimandiin. Kemudian juga kadang diruqyah sampai betul-betul sembuh, bisa sembuh total dengan izin Allah. Ya. Di rumah sakit jiwa juga demikian, sebagian rumah sakit jiwa ya. Ini sebuah orang jejer di sampingnya kolam renang, ya. Kemudian perawatnya bilang, ayo masuk kolam renang, 1, 2, 3, nyemplung semua 9 orang.
Satu orang nggak nyemplung. Kata dokternya, ini baru sembuh yang nggak nyemplung. Kenapa? Kolam renang kosong, disuruh nyemplung kok nyemplung. Kan gila semua 9 orang. Yang satu ditanya, kenapa kamu nggak nyemplung? Iya Pak Dokter, takut dingin. Dah, masih gila. Nasallallahu ya. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Rahmatullah jami'an. Semoga Allah jauhkan kita dari semua penyakit. Semoga Allah jaga kesehatan kita. Ya, semoga Allah istiqomah kita di atas ketaatannya. Semoga Allah berikan petunjuk kepada para pemimpin kita. Semoga Allah hentikan orang-orang yang punya makar di negeri ini, dan semoga Allah jadikan kita aman di negeri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.